Baik, kita lanjutkan hari ini dari kitab Imamat pasal yang ke-9. Judul perikopnya, para imam menerima jabatannya. Ya, kemarin kita sudah baca bagaimana Harun dan anak-anaknya menerima perintah Tuhan untuk mereka melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Ya, dan mengingat sekian banyak daftar rinci dalam imamat, apa yang mereka kerjakan itu adalah luar biasa, saudara ya. Mereka mengetahui apa yang Allah inginkan, bagaimana Dia ingin hal itu dilaksanakan dan dengan sikap yang bagaimana. Dan hal itu harus mereka laksanakan, ya, dan itu dapat digunakan sebagai model tentang betapa cermatnya mereka memperhatikan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, dan mereka sungguh-sungguh juga menjaga hidup mereka, ya, dan sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, bukan hanya mendekati ya keadaan ya yang seharusnya, tetapi mereka juga melakukan sungguh-sungguh dengan cinta Tuhan. Sekarang kita masuk ya Imamat pasal 9, para imam menerima jabatannya, ayat 1. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 6, kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. 7, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa ini. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang ke-8, maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar kemah. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenap daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya.
Tetapi segala lemak dari lembu ya dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan akan menampakkan diri kepada bangsa itu. Dan Musa berkata kepada bangsa itu, ini adalah perintah yang diberikan Tuhan untuk kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan nyata kepadamu. Ya, untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan itu tidak sembarangan. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Jadi Musa berkata, ya, ada yang harus kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan itu nyata kepadamu. Musa, Harun dan bangsa itu kemudian pergi. Mereka bekerja dan mengikuti perintah-perintah Allah. Dan tak lama kemudian cahaya kemuliaan Tuhan itu nampak, saudara, atas mereka. Ya, seringkali kita ini mencari perbuatan-perbuatan agung ya yang Tuhan dapat lakukan, tapi kita tidak mau mentaati perintah-perintahnya. Tadi kita sudah baca, Musa bilang, ya ini yang harus kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan nyata. Siapapun yang ingin mengalami kemuliaan Tuhan, maka ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan itu mutlak harus kita ikuti. Apakah selama ini kita mungkin melayani Tuhan dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari, atau kita mungkin ya sedang menunggu untuk Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang hebat atas kita? Bila kita bergantung pada perbuatan-perbuatan hebatnya, ya kita mungkin ternyata akan menghindari ya ketaatan-ketaatan yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena itu saudara, dimulai dari ketaatan dulu baru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya mencari-cari terus ya yang hebat, perbuatan Tuhan yang dahsyat, maka seringkali banyak orang lupa untuk taat. Ya, sebagai peragaan kuasanya yang dahsyat, Allah mengirimkan api dari langit untuk membakar persembahan yang dipersembahkan Harun, saudara. Jadi kita bayangkan saat itu tuh betapa spektakuler ya melihat itu langsung terjadi begitu tuh, wah dahsyat ya saudara. Sebagian orang ingin tahu apakah Allah sungguh-sungguh ya ada, karena mereka tidak melihat ya aktivitasnya di dunia ini, bahkan tidak melihat kemuliaannya. Tetapi percayalah saudara, walaupun kita tidak melihat api yang menyambar, kilat, Tuhan turun dalam rupa itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih terus bekerja. Ya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun ya kita berada dalam kumpulan, ya percayalah bahwa ya Tuhan itu sedang bekerja aktif bagi kita. Allah itu cenderung tidak memperagakan kuasanya dalam bentuk perbuatan lahiriah yang dahsyat. Sebaliknya, Tuhan itu bekerja untuk mengubah dunia melalui pekerjaan orang-orang percaya. Ya, bila kita menyadarinya, maka kita akan mulai melihat tindakan-tindakan kasih iman yang juga sama dengan hal-hal yang ya adikodrati atau tidak terlihat. Ya, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bukan hanya dengan api yang turun dari langit. Sampai hari ini kita masih bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita masih hidup, bernapas, itu kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya. Imamat pasal yang ke-10, kematian Nadab dan Abihu. Ayat yang pertama, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api di sana dikatakan
ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi saudara, di sini kita melihat ya jadi apa yang dimaksud dengan anak Harun ini, Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Ya, apa yang salah dengan persembahan mereka ya? Yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Api di atas mezbah kurban bakaran tidak pernah padam. Ini menandakan bahwa api itu suci. Kemungkinan Nadab dan Abihu membawa bara api ke atas mezbah dari sumber yang lain, sehingga membuat persembahan kurban itu menjadi tidak kudus. Ada juga pendapat bahwa kedua imam tersebut memberikan kurban pada waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi apapun penjelasan yang benar, pokoknya kita lihat di sini Alkitab berkata mereka membawa api asing. Menyalahgunakan artinya mereka itu tidak melakukan sesuai dengan yang peraturan yang Tuhan sudah suruh tentang tata cara mempersembahkan korban. Jadi dianggaplah mereka ini di sini saudara menyalahgunakan jabatan mereka sebagai imam dengan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh, dan dikatakan mereka ini tidak menghormati Allah yang baru saja mengangkat mereka ya. Dan bagaimana saudara mereka harus melakukan ibadah itu sudah ditulis. Sebagai pemimpin mereka memiliki tanggung jawab khusus untuk mentaati Allah. Dalam posisi mereka dengan mudah mereka dapat menyesatkan banyak orang. Bila Allah sudah memberi Anda tugas untuk memimpin atau mengajar orang lain, jangan pernah menganggap tugas itu saudara ya sebagai tugas yang ya biasa-biasa sehingga kita ini tidak menghormati Tuhan lagi. Membawa api asing di sini dikatakan sebagai anak ya imam, mereka ini diangkat Tuhan jadi imam, tapi tidak boleh dengan sesuka-suka hati mereka. Ya, artinya kalau sekarang kita menerjemahkan itu, para imam, para hamba-hamba Tuhan tidak boleh mengajar sesuai dengan kemauan mereka atau kepentingan mereka, tapi mereka imam-imam hamba Tuhan harus mengajar sesuai dengan ya apa yang Tuhan mau, supaya kita ini tidak dianggap membawa api asing ke hadapan Tuhan. Jadi anak Harun ini Nadab dan Abihu ya masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ya, jadi Tuhan murka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, enggak kira-kira, mati langsung. Para imam pada zaman itu kalau berbuat salah, ya mempersembahkan korban dengan salah atau melakukan ibadah dengan salah, langsung mati di hadapan Tuhan saat itu. Ya, ini bicara juga tentang bagaimana cara kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan main-main saudara. Berkatalah Musa kepada Harun, itulah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Itu Musa berkata, ya, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar ke perkemahan seperti yang diperintahkan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa.
Saudara, kita lihat di sini ya, anak-anak Harun mengikuti peraturan tentang kurban secara sembarangan mereka melakukan. Sebagai akibatnya Allah membinasakan mereka dengan tiupan api. Ya, mempersembahkan kurban adalah tindakan ketaatan. Melakukannya dengan benar menunjukkan kehormatan kita kepada Allah. Jangan berbuat dengan sembrono ya dalam mentaati Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan ini dikatakan Musa bilang, kamu tidak boleh menangis, tapi bangsa Israel harus menangis karena melihat kejadian ini. Artinya apa? Biarlah mereka bertobat, ya, melihat betapa Tuhan itu kudus dan jangan main-main dengan kekudusan Tuhan, sebab ini menjadi peringatan. Ya, lalu dikatakan di sana, saudara, larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Ya, ini jangan sembarangan bagi kita para hamba Tuhan, majelis mungkin. Ya, dilarang minum minuman keras, ya. Ayat yang ke-8, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi ada, saudara, ya, orang-orang yang terikat dengan minuman keras sehingga harus setiap hari minum terus sampai mabok. Ya, Tuhan berkata jangan sampai para imam ya menyentuh atau ya mereka itu menyelenggarakan kebaktian minum minuman keras, ya, tidak boleh. Apalagi ketika mereka hendak masuk ke ruang Maha Kudus. Bagian imam dari kurban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah kurban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian Maha Kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Pada dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, dan engkau ini serta anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan ketetapan bagimu dan anak-anakmu korban sebagai korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala kurban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. 16. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eliezer dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat ini dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Jadi mereka sudah takut bertindak, saudara, ketika mereka melihat adik mereka mati, lalu mereka juga sudah takut akhirnya. Ya, mereka ketakutan. Jadi saudara, kita lihat ya, hari ini kita belajar untuk menghormati Tuhan dan jangan sembrono dengan hidup kita, dengan cara kita beribadah. Persembahkanlah ibadah yang berkenan, yaitu hidup yang kudus, hati yang tahir. Mari kita tundukkan kepala,
Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kekudusan, mempersembahkan korban yang benar dan yang tidak bercacat. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan jamah dan lawat setiap kami, ajar kami terus melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat hati kami Bapa, bawa kami untuk mengikuti petunjuk dan tuntunan Tuhan. Beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu agar kami belajar dalam ketaatan, kami menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.